Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Hari ini IHSG-nya merah, di atas lebih dalam dari 1%, dan ini kita sudah tunggu-tunggu, bukan tunggu-tunggu. Memang sudah ada indikasi seperti yang saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu rajin menonton After Market Close, IHSG-nya sudah crawling di atas upper downtrend, dan yang paling penting indikator speedometernya sudah ekstrim. Jadi kalau biasanya pertama kali ekstrim, dia butuh 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk bisa naik atau turun kalau sudah ekstrimnya. Kalau dia ekstrim fear, maka kita butuh 1, 2 hari, 3 hari kemudian baru dia naik. Kalau ekstrim greed, berarti dia butuh 1 hari, 2 hari, atau 3 hari untuk dia jatuh. Nah, ini kita masih menunggu. Saya masih menunggu weekly-nya besok hari Jumat seperti apa. Kita ada alert tetap BBTN, Arto, dan Suri. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kalau regional gimana tadi ya? Jadi kalau kita lihat The Fed suku bunganya tetap sesuai dengan konsensus, tetapi tidak sesuai dengan keinginan Donald Trump. Oke, jadi kita tinggal nunggu sentimen bulan Mei ini apakah benar ada sell on May and go away. Karena sentimennya yang bagus-bagus sudah selesai, tinggal nanti tergarung nih Donald Trump seperti apa ya. Oke. Ini dia Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi dikasih kesempatan untuk exit dulu. Saya kemarin sudah exit di Antam karena kemarin dia sudah ekstrim. Bukan. Potensial buying climax. Itu terjadi juga di BBTN hari ini ya nanti. Jadi kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis itu kita bisa belajar di sinyal-sinyalnya ya. Karena kemarin di Composite juga dia melawan hukum ketiga Wyckoff. Namanya juga hukum ketiga Wyckoff, ada effort, ada result. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki kita belajar di level advance. Jadi ada sempat naik dulu Bapak Ibu karena di bawah ada gap, maka dia sudah speedometernya sudah ekstrim, itu saatnya koreksi. Sampai mana koreksinya? Kita lihat speedometer supply and demand-nya dan tergantung saham-sahamnya lah. Oke, dia jatuh ke bawah, jatuh, ini turun natural saja, dia tidak ada banting-bantingan, memang sudah harus turun karena sudah sesuai dengan hukumnya ya. Anomali, kalau ada anomali kita siap-siap antisipasi. Enak juga kalau punya tool seperti itu ya Bapak Ibu, volume price analysis simple dan kita bisa bukan prediksi, kira-kira antisipasi apa yang terjadi. Jadi sebelum dia jatuh kita sell armstrong dulu saham-saham yang sudah buying climax. Turunnya 1,82 dan asingnya lagi-lagi keluar. Jadi kemarin sudah saya sampaikan kalau IHSG mau naik kita harus tunggu asingnya masuk ya. Kalau enggak dia akan turun dulu. Apalagi dia terjadi konvergensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang rajin menonton After Market Close tetap semangat, tetap mendapatkan informasi yang berguna ya. Oke, ya penekannya karena basic material sudah naik maka dia turun. Kemarin suku bunganya juga tetap, maka respon terhadap emasnya juga terjadi ya. Oke, kita lihat dia net sell totalnya net sell-nya 900 miliar hari ini. Kita lihat di mana dia keluarnya paling banyak di Bank Mandiri, di BBRI dan BBNI ya. Nah, sementara BBC ada net buy sedikit. Tadi saya guyur Antam ya, karena saya rasa sudah cukup lah dia naik. Saya harus amankan profitnya. Dari kemarin sebenarnya sudah jualannya, jadi saya sudah detect akan terjadi buying climax, terlalu greedy. Tapi asing di Antam kayaknya dia buy. Nanti saya akan buyback lagi lah, tunggu. Nanti saya makanya nih kalau bisa saya cepat-cepat aja supaya saya bisa fokus untuk buat trading plan saya sendiri dan Bapak Ibu nanti lakukan aja analisa sendiri, praktis sendiri ya. Oke. Alertnya BBTN, Arto, dan Suri, Bapak Ibu ini terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya. Nah ini dia secara sekuensial Bapak Ibu. Jadi bisa saja dia keluarnya pagi-pagi jam 10, tapi nanti jam 2, jam 3 dia diguyur supply-nya ya, atau jam berapapun. Maka kita harus analisa. Jadi karena dia tidak tahu apa yang belum terjadi, dia hanya berdasarkan data yang pagi. Artinya 1 jam pertama ini sinyalnya bagus nih Arto dan BBTN, tapi nggak tahu. Setelah itu menjelang penutupan mungkin diguyur ya. IHSG aja tadi jatuh ya. Nah, dia algoritmanya machine learning Bapak Ibu ya. Namanya deep learning. Jadi ada banyak bertanya apa sih dasarnya? Ya dasarnya volume dan price. Jadi saya itu sudah
kemana-mana pakai trading, yang paling saya sukai karena simple adalah volume, price, analisis ya. Ini untuk analisis teknikal saya di sini. Tapi kalau bagaimana mengatur trading saya bisa profit konsisten, itu trading as a business. Oke, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Sosial media juga silakan di follow. Telegram channel juga silakan bergabung ya. Dan Telegram channel ini ada diskusinya. Cuman bagi Bapak Ibu yang suka nyecam, yang suka sebar-sebar link yang enggak, sebaiknya jangan gabung ya, karena ini untuk orang-orang yang mau belajar. Oke, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Saya trading menggunakan bermazhab volume price analysis, Wyckoffean saya. Darvasian juga ya, dulu Darvasian baru Wyckoffean sama lah. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu, nanti saya akan sharing bagaimana caranya melakukan analisa saham. Bapak Ibu, sambil saya jelaskan nanti Bapak Ibu harus praktekkan, karena dari pengalaman saya ya, tidak ada cara terbaik untuk belajar saham selain lakukan analisa sendiri ya, praktis. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat sambil saya kasih perintah, Bapak Ibu ketikkan juga perintahnya, dengarkan analisa, lalu coba praktekkan di saham yang lain. Oke, kalau nanti analisanya sudah selesai, buktikan besok. Oh begini, lama-lama setahun 2 tahun nanti lama-lama terbentuk itu. Bisa membaca marketnya. Saya melakukan aftermarket close ini bukan baru setahun 2 tahun, jadi saya lakukan sendiri dulu ya, sudah ada 14 tahun sampai 15 tahun saya di volume price analysis, jadi sudah membaca Wyckoff sudah lama. Oke, percayalah Bapak Ibu, practice make perfect ya. Jadi disclaimer on, tayor trade out your own risk, jangan percaya analisa saya 100%. Jangan percaya analisa saya 100% Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Oke? Wajib punya trading plan dan money management. Jadi apapun kata orang. Jadi saya sebenarnya kalau lagi market begini nih lebih banyak diam. Lebih banyak diam karena saya mau fokus bagaimana manage profit saya. Jadi kan kalau lagi jatuh baru saya banyak analisa untuk mencari. Kalau lagi naik begini yang kemarin-kemarin itu sebaiknya memang tidak banyak komentar, lakukan aja fokus trading plan, menaikkan stop loss. Kalau lagi bullish itu biasanya banyak artis saham yang muncul. Oke, ya Bapak Ibu, itu ya ini informasi workshop. Insya Allah batch 38 kita akan lakukan tanggal 17 Mei. Mungkin Insya Allah Sabtu atau Minggu saya kirimkan materialnya, karena mau berlibur. Saya kalau bisa agak cepat, kalau enggak nanti hari Senin. Ini kan ada libur panjang, saya rencana mau berlibur sama ini keluarga ya Bapak Ibu, yaitu 38, 39, 38 udah cukup lah saya rasa 8 orang. Nanti kalau 39 juga sebenarnya sudah 6. Kemarin ada yang bertanya, Pak, bulan Juni saya mau ikut. Kalau bulan Juni tidak untuk trading as a business Bapak Ibu. Jadi kalau memang mau ikut, usahakan masuk ke batch 39 atau 38. Kalau tidak nanti tunggunya agak lama. Q3 ya, Q3 kira-kira Agustus September gitulah, Agustus Oktober gitu ya, agak lama. Jadi tidak tiap bulan ada workshop trading SPJ, dan pesertanya juga tidak banyak-banyak, harganya juga murah ya. Oke, untuk level advance baru ada di bulan Juni, tapi kalau mau ikut level advance tidak bisa karena dia wajib ikut basic dan intermediate dulu karena ilmunya nyambung ya. Ini kita belajar volume price analysis dan Wyckoff method, how to trade Indonesian market, stock market logically. Jadi Bapak Ibu akan belajar bagaimana volume price analysis. Selama ini pengalaman saya, kalau volume price analysis hampir 15 tahun, 16 tahun saya sudah gunakan. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik help. Ini saya selalu ingatkan karena sampai sekarang masih ada yang bertanya, Pak, ini perintahnya apa saja? Gitu. Jadi ini perintah daftar perintahnya. Terus paling banyak yang bertanya adalah, Pak, ini alat robot itu berdasarkan apa? Itu paling banyak yang bertanya. Nah, kalau bertanya itu, Bapak Ibu bisa ketik sesi tutorial. Kalau perintah itu banyak yang bertanya, Pak, saya ketik perintah ini kok nggak keluar? Ternyata dia perintah dari robot lain. Nah, dia ketik di sini nggak keluar, gitu. Oke, jadi ini tutorialnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bertanya penasaran tentang apa itu
alert robotnya di sini. Kalau di workshop dijelaskan lebih detail tentu. Oke. Sekarang kita mulai aja pembahasan aftermarket close-nya biar tidak berlama-lama karena saya harus butuh saya ini masalah saya itu adalah saya trader. Waktunya tidak banyak untuk sharing-sharing ilmu tapi saya usahakan selalu ada dan itu biasanya juga berguna untuk saya di aftermarket close. Jadi saya masih cari duitnya kayak kemarin nih sekarang di Antam profitnya sangat besar, BTP banyak lah sekarang. Ya, jadi saya mau fokus ke trading plan, tapi saya sharing ini kalau nanti tidak lengkap, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri itu maksudnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah cek alertnya. Nah, ini langkah pertama ya Bapak Ibu, kita cek alertnya. Hari ini ada 3, BBTN, Arto, dan Suri. Nah, ini kan ada 3. Belum tentu harus dibeli semua. Harus dianalisa dulu. Setelah dianalisa, kita lihat apakah dia masuk kategori the best time for buying, apakah dia masuk kategori second chance to buy, atau the best time for the best price for buying. Banyaklah kategorinya, atau apakah masuk kategori extreme fear, apakah payback, macam-macam. Kita harus analisa dulu. Ya. Setelah itu, kita tahu ada 3. Kita cek juga di rekom. Nah, ini biasanya kita mau lihat apakah dia keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume, keluar di yang lain-lainnya. Kalau dia confluent, baru kita lanjutkan ke analisa detail. Rekom, ini dia menggunakan rekom. Bedanya dengan alert robot adalah alert robot menggunakan big data. Oke, big data dia selama market muka ya, dia menggunakan data intraday. Tapi kalau rekom dia menggunakan end of day. Kelebihan end of day adalah begitu dia keluar, dia tidak berubah lagi. Oke. Nah, kita mencari yang confluent. Kita lihat Arto ada alert tapi sign on weakness. Artinya dia tidak valid nih. Kalau dicek, dinegasikan. Berarti dia bertabrakan kan? Kalau bertabrakan jangan, yang mau saling mendukung. Ini contoh BBTN, bullish sign. Dia ada alert, dia ada bullish sign ya. Di sini yang juga BMTR menarik Bapak Ibu, dia berubah sentimen menjadi positif, BSD menjadi weakness, BRPT sign of weakness, PTPP. Ya saham yang naik kalau sudah ekstrim saatnya turun, memang begitu. Nanti Bapak Ibu tunggu aja. Siapa tahu dia sudah extreme fear, masuk lagi ya. Atau harus cek buy on weakness di zona demand. Arto walaupun ada alert ternyata dia sinyalnya sell. Lah, ini kan berarti pas alert pagi-pagi jam 10 dia bagus. Ternyata di penutupan sinyalnya sell. Jadi kita harus waspada. Maksud saya jangan langsung percaya aja dengan apa yang dikatakan alert robot karena dia kan big data, dia tidak tahu, hanya berdasarkan data yang ada saat itu. MTech menarik buy. Lalu kita lihat price action. Price action ini yang menarik BBTN, potensial reversal, tapi harus kita lihat dulu. Kalau kemarin ya juga sinyal Antam juga begitu, sudah ekstrim. Maka saatnya di volume price dia mengatakan potensial buying climax harus koreksi dulu, ya gitu. Oke. Menurut saya paling simple itu volume price analysis lah, itu paling simple. Nggak usah ribut-ribut, kita pusing-pusing, kita nggak usah melihat posisi planet Jupiter, Saturnus, itu nggak usah. Yang kita nggak usah rumit-rumit, lihat price, lihat volume udah. Biasanya dia tidak bohong itu kalau volume. Oke. Lalu ICBP, ini potensi bagus Bapak Ibu. Semil juga ya. Tadi apa? Sinyalnya apa? Alertnya apa sih? Suri, saya nggak tahu nih Suri apalah. Nggak pegang juga. BSD sell, Jasa Marga sell, sinyal sell. Suri nih ya, saya nggak ngerti nih ya Bapak Ibu. BBTN, break new high. Mungkin kalau kita cek apakah speedometernya ekstrim, kalau ekstrim saatnya turun, koreksi dulu. Oke, kita lanjut dengan favorit saya, SCR Vboom. Nah, ini kalau ada ledakan volume nih mantap ini. AAD, AAD dipantau ya. AAD ini auto juga BBTN. Nah, ini ada alertnya, nanti kita bahas NPC. VPA AAD ini kalau VPA AAD. Kalau ada waktu nanti kita buat analisa singkat. Kayaknya dia ada apa ya? Oh, begini. Dia naik tapi cun ya, ada cun ini. Saya nggak tahu nih cun apa ya. Kalau lihat posisinya di atas ini ya bisa cun demand masuk, cun supply masuk. Ya nanti kalau ada waktu lah ya, kita mau bahas yang alert dulu.
Oke, BBTN Bapak Ibu, kita lihat SCR Extreme. Nah, ini apakah BBTN Extreme? Kalau sudah ekstrim, waspada. Ekstrim, nah beberapa sudah hilang nih. Oh, BBTM Extreme Grid, hati-hati. BBTN Extreme Grid, Antam sudah tidak lagi ya. Nah, koreksi ini menarik nih. Antam nih, jadi Antam saya sudah hajar atas. Mungkin besok saya akan buyback lagi kalau dia di zona-zona gap. Oke, jadi kalau sudah ekstrim itu waspada. Yang BTPS juga Extreme Grid, waspada ya. Ini banyak yang hilang nih dari Extreme Grid. Weekly-nya juga Speedo. SCR ya, SCR. Ada nggak ya? SCR lupa. Extreme. Saya mau lihat weekly-nya. Antam masih ekstrim ya. Antam Archie, BBKP, Grid, BTPS. Nah, ini pantau ya nanti. Speedo ISG juga harus dipantau apakah weekly-nya. Tapi baru valid besok hari Jumat. Oke. Kita lanjut dengan SCR Panic. Saham-saham yang berada di habis panic terlebih dahulu. Ada nggak yang alertnya? Hari ini ada BBTN, dia tidak ada di sini. Lalu apa? Arto tidak ada di sini. Baru apa ya? Yang satu lagi alertnya apa? Saya nggak hafal malah. Nggak pernah pegang. Sure ya? Sure atau apa? Suri. Saya nggak tahu itu ya, Suri. Saya nggak tahu nih Suri ini di mana. Oke, sekarang kita lihat SCR Top FF. Top foreign flow-nya seperti apa? Top foreign flow tadi sudah BBCA net buy, tapi Bank Mandiri, BBRI, semua BUMN bank net sell asingnya. Kita lihat top SCR top kaki harus digabung dengan hajar kanan hajar kiri. Oke, tidak signifikan yang hajar kanan BTPS paling ya, yang saya punya saya perhatikan BTPS ya. Adi dia dengan volume tapi dia merah itu ada cun. Nah, yang hajar kiri Bank Mandiri. Oh, jadi kita bisa lihat ini Bapak Ibu. Ini hajar kiri ini termasuk saya yang hajar kiri. Ya, tapi kan saya hanya butiran debu lah. Cuma saya ikutan menambah menghajar kiri ini. Ada kontribusi saya. BBRI, BB Telkom nih. Jadi kalau kita lihat Bank Mandiri, Antam, BBRI. Jadi kalau kita lihat juga Antam tidak masuk top 10 ya. Net buy, tapi dia masuk top 10 hajar kiri. Berarti orang merasa oke, dia sudah ekstrim, harus hajar kiri, harus buang barang dulu. Nah, sekarang saya bingung duit sebanyak itu hasil jual Antam ini mau cari saham apa? Terpaksa saya switching ke ini dulu. Kalau di online broker saya itu kalau dana mengendap bisa langsung switching menjadi reksadana pasar uang. Jadi sambil menunggu lah. Jadi sambil menunggu, saya menunggu dia koreksi nutup gap, dia otomatis ya. Sekarang enak. Oke, kita lihat SCR pullback. Apakah ada saham-saham pullback? BNI, Unix, saya tidak tahu itu ya. SCR UVAL, ini saham-saham under value. Ya, ini dia Bapak Ibu. Saya tidak pakai ini ya. Jadi walaupun saya bikin, saya tidak pakai. Oke, itu. Oke, sekarang kita mulai sajalah bahas komposit. Nah, ini yang kita mulai dulu adalah Speedo. Speedo Composite. Oh, udah turun. Ya. Jadi dia menunggu menggeret turun dulu supaya dia sejajar dengan weekly ya, Bapak Ibu. Bagus dia. Jadi turun dulu untuk naik lagi. Jadi kalau pas turun kompositnya dia akan rilis dulu. Nanti kita tinggal lihat demand zone-nya di mana. Kita lihat weekly-nya Speedo Composite. Weekly-nya juga, jadi dia memang duluan, tapi dia nunggu weekly-nya. Dia balik dulu sama sekarang posisinya sejajar ya. Besok mungkin besok dia naik lagi atau besok dia stay di sini supaya tidak terlalu ekstrim lah daily-nya. Jadi sekarang posisinya sih kalau dihitung di potret ya demand-nya masih lebih besar dibanding supply untuk daily dan weekly-nya. Sebenarnya masih oke nih. Jadi kalaupun profit taking ya sebisa-bisanya saja, maksudnya
Tergantung nanti ya. Kita masih panjang perjalanan. Oke, kita lihat VPA. Ini masih weekly dulu lah ya. VPA weekly. Oh, start channel belum. Kita cek start channel. Dengan composite yang turun ya, composite turun 1, berapa tuh 4 atau 1, berapa. Terpantau untuk daily-nya, EDX-nya, EDX basic-nya malah terjadi akselerasi pada menguat ya, relatif terhadap pelemahan composite. Infra menguat, energi menguat, trans menguat, kesehatan menguat, properti menguat. Karena apa? Karena composite-nya melemah signifikan. Industri masih melemah. Cyclical menguat, finance berbalik ada penguatannya. Jadi kenapa tampak menguat? Karena secara relatif. Jadi rotasi bintang ini harus pakai kalimat secara relatif terhadap pelemahan composite. Maka sektor AD basic menguat, terus menguat. Begitu Bapak Ibu analisanya. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly composite. Kita mulai weekly aja lah ya. Weekly-nya bagaimana? Ya, ada rejection karena seperti saya sampaikan kemarin, di sini ada supply ya. Ini kalau Bapak Ibu tarik garis ya, ini yang garis downtrendnya. Ya, jadi dia kalaupun sekarang dia naik itu adalah second chance to sell. Taruhlah second chance to sell untuk turun ke bawah. Di weekly-nya sudah naik tinggi. Besok kita lihat. Kalau besok merah dan volumenya tinggi berarti valid. Gitu. Sekarang kita tunggu besok ya. Tunggu besok. Untuk weekly-nya validnya besok gitu. Nah, kita lihat VBP weekly composite, apakah benar supply-nya masuk? Apakah dia menyenggol supply? Ya lah. Dari kemarin sudah saya sampaikan, dia menyenggol supply zone ini Bapak Ibu ya. Jadi dia senggol ke atas, keluarlah hari ini. Oke, jadi kita tinggal tunggu demand zone-nya di mana kalau di weekly. Suka nggak suka, ini ada double maru, ini adalah demand zone, ini double maru ya. Ini double maru. Jadi namanya double maru buzo itu di antara dua candle adalah demand zone. Jadi dia bisa berhenti ke sini, bisa berhenti ke sini atau bisa berhenti ke bawah, tergantung gap-nya nanti di mana ya. Oke, jadi saya nggak tahu sampai mana dia akan berhenti, hanya Tuhan dan bandar yang tahu. Tapi ini ada rejection, tapi validnya besok. Sekarang kita lihat dengan VPA composite. Jadi kalau analisa volume price itu simple dan enak. Nah, ini saya sudah sejak kapan saya mengatakan, nah, ini berdasarkan pengalaman saya, ini kalau di volume price itu namanya crawling. Dia akan merayap di atasnya, spreadnya kecil, volumenya besar di rata-rata. Dia kalau Bapak Ibu nanti rezeki ikut workshop volume price analysis wake up method, dia disebut melawan hukum ketiga Wyckoff. Ya, kalau spreadnya kecil, kok volumenya besar, pasti ada sesuatu. Kita tunggu saja. Ternyata dia harus menunggu speedometer ekstrim. Oke. Apakah besok turun? Ya saya nggak tahu. Cuman biasanya kalau Bapak Ibu tarik downtrendnya di sini, biasanya dia pertama ini targetnya, kedua Bapak Ibu kita punya gap 2. Masalahnya gapnya agak dalam, makanya saya kemarin cari cash agak banyak ya. Nah, jadi di sini bisa nunggu 10%, ini bisa 50%. Tunggulah ke bawah ini. Jadi yang kita tunggu adalah ini low, ini high kan? Dia harus turun. Membentuk high low. Cuman masalah turunnya gapnya panjang. Jauh di bawah gap ya. Ya udahlah, sekarang kalau dia turun, kita jangan sok-sok pura-pura panik lah. Akui aja kalau yang punya cash, berdoanya supaya turun. Kayak seperti saya, malah berdoa supaya turun. Nah, supaya saya bisa buyback lagi di sini untuk yang sudah profit taking. Nanti kalau dia turun kena stop loss, ya udah nggak apa-apa. Karena sudah saya imbangkan sekarang ya, posisi cash sama saham saya sudah hampir 50-50. Tetapi yang sahamnya profit semua gitu. Walaupun saya nanti kena stop loss, saya profit karena saya sudah trailing dia ke atas. Itu bedanya kalau saya kena trailing stop loss berarti sudah posisi profit.
Berdoa turun supaya apa? Saya bisa buyback saham-saham yang ada gapnya. Kita cek dengan Evol, Composite, tapi sebenarnya dia sudah jelas ya Bapak Ibu. Jelas sekali. Ini ada gap. Jelas sekali di sini ada gap. Ini ada gap. Sekarang dia sedikit power box ya. Jadi kalau kita tunggu, bantu saya untuk berdoa supaya IHSG turun ya. Karena saya mau kalau nanti di zona sini mulai agresif, tapi ini paling agresif kalau dia tutup gap. Pak, apakah besok? Ya bisa 3 bulan lagi, ya bisa 2 bulan lagi. Jadi pembedanya adalah pengalaman mengajarkan saya untuk sabar. Ya, jadi trader itu harus sabar. Yang di kelas juga saya kasih tahu contohnya itu kesabaran adalah kunci. Ada yang diajarkan di dalam kelas ya nanti volume trading as business. Oke, kita lihat foreign flow, PIF, Composite. Sekarang kita lihat kompositnya. Seperti saya sampaikan juga bahwa umumnya asing dengan composite indeksnya itu korelasinya tinggi. Kalaupun dia naik tapi masih distribusi, pada akhirnya turun juga. Kalau dia naik, asing yang masih distribusi, akhirnya turun juga. Kalau dia divergen, asing yang masih distribusi, akhirnya turun juga. Di sini, ya dia naik, asing yang masih distribusi, turun juga. Di sini, sahamnya naik, asingnya masih belum akumulasi, artinya masih juga distribusi sedikit-sedikit, akhirnya turun juga ya. Sampai mana? Mudah-mudahan sampai gap ini berhentilah. Saya berhenti dimanapun bebas, nanti kan saya tradingnya saham bukan indeks ya. Jadi sini adalah low, ini adalah high. Saya tunggu dia turun, high low. Kalau udah kena di sini maka saya akan agresif nanti pembelian sahamnya. Kalau enggak, saya akan agresif untuk menaikkan stop lossnya, gitulah. Malam ini mungkin saya akan agresif menaikkan stop loss ya, terutama yang sudah profit besar dan belum optimal profit taking. Biasanya saya sisakan karena sudah 50% profit taking, saya jual lagi paling nggak ada 20%, 25% yang late profit run. Ya, seperti Antam itu masih ada sudah di bawah 50%, saya sudah lebih dari mungkin 70% saya profit taking, mungkin 30% tinggal. Oke, untuk pullback ya, jadi atau 40% lah, saya nggak hitung pasti, tapi cukup besar saya profit takingnya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu PVM-nya, PVM, BBTN, Arto dan Suri. Suri ini saya nggak tahu nih sahamnya bagaimana, kayaknya, oke salah, PVM, kayaknya di bandarnya yang punya nih ya, saya nggak tahu lah. Ajaibnya dia masuk Kompas 100 pasti sesuatu. Ini Suri ya. Mau dibilang mati Suri ya apa maksud nama dia Suri ini? Suri itu artinya apa ya? Suri itu contoh ya. Suri toladan gitu. Atau mati suri, mati tapi hidup. Nggak tahu juga apa artinya ya. Yang tahu arti Suri ini coba komen. BBTN Arto dan nih, kalau kita lihat volatilitasnya berbeda. Arto dia di bawah rata-rata, dia sebenarnya sempat bergerak naik, petanya sudah naik ya. Mainnya di weekly nih Bapak Ibu. Cek di mandinya dia sudah diakumulasi lagi, cuman kan mungkin mainnya di weekly. BBTN sekarang dia sudah naik ya, alertnya. Jadi dia ini saya curiga masuknya begitu dia kumdet, mau ex-dead, malah naik gitu, malah dia ada informasi kerjasama dengan dari Qatar atau dari mana itu, masuklah di situ. Oke, sekarang kita akan lihat korelasi PCM. Bagaimana korelasi ketiga saham ini? Saya punya BBTN, Arto saya tidak masuk, tapi masuknya ke BBYB ya. Oke, ini korelasinya Bapak Ibu. Ya, kalau punya BBTN agak berat masuk ke Arto karena korelasinya tinggi ya. Jadi saya punya BBTN, Arto saya tidak punya. Kalau BBYB sedikit cuman. Ya. Suri saya tidak punya Bapak Ibu. Jadi kalau punya BBTN boleh masuk Suri nih. Nah, katanya saya belum tahu ya. Belum tahu lah pokoknya. Nanti habis ini mungkin saya akan analisa, keputusannya tergantung hasil analisa saya masuk atau tidak. Oke, sekarang kita lihat BBTN ya. Oke, jadi saham-saham yang naik juga perlu dianalisa. Saham-saham yang jatuh juga perlu dianalisa ya Bapak Ibu, terutama kalau sudah punya.
Sekarang kita lihat alert BBTN. BBTN ini saya nggak usah masuknya bulan 4 inilah di sini kalau nggak salah ya. Kalau mudah-mudahan saya tidak salah, atau bulan 3/26. Pokoknya alert habis itu dia habis X date dia malah naik. Mungkin di bulan April ini. Oke, kita lihat SQF BBTN. Bagaimana Sankey-nya? Saya laporan keuangan Q1-nya Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Jadi BBTN ini turun, tapi lumayan net profit-nya masih 3 triliun lah ya. Jadi sentimennya memang kemarin ada masuknya investor atau kerjasama dengan investor asing. Turun dalam juga dia, maksud saya. Kita cek dengan Speedo BBTN. Kalau lihat tadi screeningnya dia sudah ekstrim. Artinya waspada kejadian yang terjadi di Antam. Kalau nanti volume price-nya juga sudah potensial buying climax, mungkinan besok profit taking-nya ada supply masuk. Tapi biasanya dia tunggu, kan sekarang speedometer pertama. Kalaupun besok belum, berarti dia nunggu 2 atau 3 hari. Gitu. Dibiarkan naik, tapi sebenarnya itu sell on strength. Gitu. Kalau diguyur langsung kan jatuh. Oke, kita lihat dengan Star BBTN. Bapak Ibu cek weekly-nya nanti. Kita lihat rotasi saham BBTN. BBTN naik. Oh, tetap menguat ya, karena komposisinya turun. Iyalah, dia naiknya kan juga tinggi. Ya, kan, jadi dia mulai. Kalau begitu, kita Star BBTN. Karena dia sudah berada di zona grid. Oke, jadi BBTN ini nanti mainnya di weekly ya, Bapak Ibu. Kalau lihat Star rotation-nya, dia kan main di weekly nih. Ya, jadi di weekly-nya masih bisa hold. Walaupun ada besok koreksi, Bapak Ibu mainnya di weekly saja. Nanti kalau weekly-nya sudah sampai grid dan berbelok, itu baru profit taking. Kalau enggak, nanti kita kepanikan ya, gitu. Kalau besok turun, panik. Sama seperti Antam lah, we. Kalau koreksi ya wajar. Kita cek dengan VPA monthly BBTN. Kita lihat struktur besarnya dulu. Ya. Jadi kenapa saya masuk kemarin? Ya, karena struktur besarnya mengatakan dia sudah demand zone ya. Ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi. Ini struktur besarnya. Biasanya dia sulit untuk mencapai setinggi ini ya. Turun, ini redistribusi, ini akumulasi lagi kan? Jadi balik lagi. Nah, dia mau naik ke atas, ini supply zone. Ini turun lagi, turun. Nah, turun lagi di sini. Ini redistribusi. Ini turun lagi, akumulasi. Begitu dia sampai di sini, saya tertarik untuk beli. Oke. Nah, tinggal nanti cara masuknya. Target jual di mana? Kalau saya di 1.500 sampai 1.600 lah. Ini ada supply. Tahunya dari mana? Pakai VBP monthly BBTN. Cek, ada nggak di situ supply zone? Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi nih. Zonanya panjang nih, Bapak Ibu ya. Target jualnya mana? Ini, sell mother candle ini. Tarik, itulah target jualnya. Karena sell pertama dia keluar, nanti ini kan silent climax. Auto reaction dia akan turun dulu, pullback untuk naik ya gitu. Biasanya begitu, harus ada pullback dulu. Jadi misalnya naik, pullback dulu untuk naik lebih tinggi. Ini kan naik, pullback dulu untuk naik tinggi. Biasanya seperti itu. VPA weekly BBTN. Nanti kita lihat daily sinyalnya apa. Kita lihat weekly, tentu sinyal weekly belum valid volumenya. Sinyalnya day move indicate strength ya, Bapak Ibu, volumenya juga besar, ini naik ya. Dia harus turun dulu untuk naik lagi. Jadi kita punya ini adalah down trust bar, selling climax, dia belum turun. Nah, belum turun nih. Jadi target jualnya di sini ya, candle ini sama candle ini di antar sini lah 1.500-an. Ini target jualnya ke sana, tapi dia harus bentuk pattern pullback dulu. Oke, kita lihat VBP weekly BBTN. Masih sampai di sini. Ya, kalau kita lihat ini Bapak Ibu bisa tarik garis ya. Ini kena ya. Ini support, nanti dia akan jadi resistance. Tahan sedikit. Nanti kalau jebol-jebol mungkin kayak Antam itu dia tetap naik ke atas karena mengambil supply. Supply-nya ada di sini. Jadi nanti kalau nggak terkejar di atas, mungkin profit taking di 1.300 masih bisa. Tapi ini pullback dulu, jangan khawatir. Kalau dia tidak pullback, nggak sehat tuh, jatuhnya dalam. Tapi kalau dia mau sehat, ya, minggu depan dia turun dulu, naik lagi gitu. Low, high, low. Itu baru sehat.
Baru bisa sampai atas inilah. Kalau nggak bisa sampai. Kita lihat dengan VPA BB10. Kita lihat daily. Bagaimana daily-nya? Ya, jadi kalau nggak salah di sini nih saya belinya ya. The best time for buying. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, ya. Ini adalah the best time for buying. Ya, ini adalah panah ini adalah second chance to buy. Udah naik ke atas, jadi pokoknya kalau nggak salah di sini nih habis exit dia malah turun, malah naik gitu. Wah, ini nggak benar nih saya pikirkan. Ya, saya lupalah di mana itu. Oke, mungkin di sini atau di sini. Oke, sekarang apa sinyalnya? Sinyalnya potensial buying climax di daily. Berarti nanti Bapak Ibu, ini kita punya zona demand. Kalaupun dia turun retest ini, itu kesempatan buy atau dia retest bawah ini dulu, kesempatan buy. Jadi dia biasanya ini adalah marking time frame kecil ya, marking up. Distribusi, ini up trustnya ya, nanti marking down, naik lagi. Oke. Kita punya the best time for buying di sini ya. Dia bisa ngambil ini dulu ya, apa yang di break di doncian turun. Oke, jadi Bapak Ibu ini tinggal diatur saja. Dia bisa di sini, bisa di sini ya. Jadi buy, kalau turun ke sini buy, turun ke sini buy. Kalau mau jual dulu, yang punya jual dulu nggak apa-apa karena targetnya masih di atas nih. Ya, masih di atas. Masih di atas, jauh di atas. Jadi kalau di daily-nya sehat. Ya, di daily-nya sehat. Low, high, low, high, high low, higher high. High low, higher high. High low, higher high. Jadi kalau dia turun, ya sehat. Ya, tinggal siklus weekly-nya saja. Siklus weekly mungkin yang mengambil ini. Biarkan dia bekerja gitu mas saya. Hari ini ledakan volume. Oke, kita lihat SWG. Ledakan volume, SWG BBTN. Ini jarang saya pakai ya Bapak Ibu. Jadi jangan tanya tutorialnya. Dark volume, breakout, yes. Tapi cuma 2,8 kali rata-rata 20 hari. Tapi dia kuat trennya up semuanya. Ya breakout volume ya. Jadi dia harus pullback dulu. Pullbacknya kemana? Bisa yang ke mid line ini. Jadi di bawah 1000 disiap-siapkan. Ini ada gap nggak ya? Kita lihat evol BBTN. Ada gap nggak? Ada gap ya seperti Antam lah. Evol BBTN. Seperti Antam gini maksud saya. VPA Antam. Ya, sebelum dia jatuh. Kemarin ya, ada sinyal. Ya, dia naik dulu, paksakan naik, dan turun. Ya, gitu loh. Jadi, naik dulu untuk stepping out. Ini sinyal stepping out di Antam. Mana stepping out? Tubar reversal, stepping out, nggak ada keluar. Ini namanya sinyal stepping out. Evol BBTM. Oh, ada gap ya? Ada gap. Ya, ini jadi semacam volume climax. Jadi kalau Bapak Ibu bisa nonton volume personal tutorial Evol, ini kita sebut dengan volume reversal. Oke. Powerbox dia. Oke, ada gap di bawahnya. Kita lihat dengan wave BB10. Ya, dia ini belum kedetek lah, dia masih up ya, Bapak Ibu, masih up. Tapi ada gap. Kalau yang agresif, stop loss-nya sudah di sini nih. Ya. Jadi kalau yang agresif stop loss-nya 2 tick di bawah, berarti 1030. Ya, di bawah ini. Pakai trailing ini stop loss-nya. Atau bisa 5 tick ya. 5 tick berarti kurangi 20, berarti 1020 ya, 1020. Jadi dia 4 tick di bawahnya. Sekarang kita cek dengan DOM. DOM dari dominasi rasio asingnya di bawah 10%, mungkin tidak terlalu dominan, ini lokal aja. Kita cek dengan foreign flow PIF BBTN. Bagaimana foreign flow untuk BBTN?
Oke, berikut ini adalah foreign flow untuk Bank Tabungan Negara, Bapak Ibu. Hari ini asingnya net buy 11,7 miliar, dalam 5 hari tercatat 5,14 miliar asingnya net buy, karena hari ini masuk 11. Dalam 20 hari masih net sell, minus 62 miliar, dalam 60 hari net sell 103 miliar, dalam 100 hari dia net sell 137 miliar. Boleh kita katakan karena 20 harinya masih net sell, belum signifikan ya masuknya, jadi belum asing, belum take over untuk dia menjadi net buy berkelanjutan. Belum, dia belum golden cross juga. Masih net sell dominannya walaupun sahamnya. Jadi dia divergen, sahamnya naik, asingnya keluar. Hari ini dia memang masuk. Ada gap ya Bapak Ibu, hati-hati. Jadi kalau besok mau buy on weakness, bisa tunggu di bawah 1000, 970, di bawah ini juga 900. Kita melihat dia pullback ke bawah dulu. Oke. Kita cek dengan trend BBTN. Karena sinyalnya potensial buying climax. Di sini baru kita ketemu banyak resisten ya. Target jual tentu di atas ini tadi 1400. Di sini dia kalaupun naik akan tertahan, ya. Jadi kalau Pak besok buy on weakness di mana? Ini ada garis, beli di sini 1 lot, beli 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot gitu ya. Karena kita tidak punya gap. Jadi level-level ini yang garis-garis ini bisa menjadi posisi kita untuk pasang buy on weakness. Menunggu pullback lah, kan dia turunnya rapi, naiknya rapi juga gitu biasanya. PWS BBTN, kita mau ngecek ada gap atau tidak. Ya, ada gap ya, jelas. Ada gap, tulisannya gap up ya, Bapak Ibu, ada gap up. Dia tertahan juga, ini adalah support, ini menjadi resisten. Tunggu, kalau pakai ini tunggunya di mana? Di 1000. Dia biasanya kalau mau buy on weakness dia akan masuk ke dalam zona abu-abu ini. Di sinilah kita beli ya. Oke, jadi sabar-sabar aja BBTN untuk buy on weakness. Oke, itu dia Bapak Ibu, saya rasa cukup. Sekarang kita lanjut dengan Arto. Arto ini dia alert tapi terbawa ya. Saya nggak tahu sentimennya apa. Sebenarnya dia ngelanjutin dari trend up ini sebenarnya Arto. Dia kalau seandainya close alertnya beneran maka dia menjadi the best time second chance to buy. Dia bentuk new higher high tapi sayangnya close-nya di bawah Doncian. Kita cek dengan Speedo Arto. Grid artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Arto. Pada saat komposnya melemah, dia juga melemah nih ya. Jadi Arto hari ini candlenya melemah. Kita cek dengan VPA Arto. Bapak Ibu cek monthly-nya, cek weekly-nya, cek daily-nya. Ya, dia oke. Dia semacam double top. Jadi ini dia yang perlu diwaspadai, ada gap. Jadi dia ini marking up, ini distribusi, dia marking down. Jadi bisa tunggu di sini, bisa tunggu di bawah ya. Jadi siklus kecil itu berjalan. Volumenya fall down, berarti memang supply-nya masuk. Sinyalnya uptrust. Kalau uptrust butuh validasi candle merah satu lagi. Ya besok kalau dia candle merah, valid lah dia untuk turun nutup gap. Kita lihat foreign flow Arto. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Bank Arto. Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya sebelum-sebelumnya asingnya akumulasi. Di sini kita lihat mungkin ada golden cross di akhir Februari atau awal Maret. Hari ini dia net sell kecil saja, minus 2,33. Dalam 5 hari dia net buy, 20 hari net buy, dalam 60 hari ada net buy, 100 hari dia net buy. Jadi kalau kita lihat dalam 60 hari net buy-nya terbesar 60. Jadi kalau kita lihat memang sebulan, 2 bulan lebih dia net buy ini Bapak Ibu. Hari ini aja masuk keluar tapi tidak terlalu signifikan, cuma 2,3 miliar. Jadi kalau mau tunggu, Bapak Ibu bisa beli di S1, S2, S3 untuk besok ya. Jadi beli di sini 1 lot, ini 2 lot atau 3 lot, atau ini 5 lot, ini 10 lot, ini 15 lot. Bentuknya piramida ya. Oke. Sekarang kita lihat alert Suri. Ini saya nggak tahu nih saham apa Bapak Ibu. Suri dia baru masuk Kompas. Bagaimana caranya masuk Kompas saya tidak tahu. Kita cek dengan Speedo Suri.
Kayaknya nggak ada nih. Iya, nggak ada. Market cap-nya kecil, saya nggak pernah pegang. Kita cek dengan Star Suri. Jangan-jangan nggak ada juga. Ada ya, Kompas 100 ada ya. Oh, dia jatuh curam tiba-tiba naik ya. Mau ngomong apa ya Bapak Ibu? Hari ini dia aksarnya sangat besar. Perlu diwaspadai kalau yang begini nih market cap kecil gampang digoreng ya. Hati-hati sama insider kalau begini. Saya mau kasih komentar apa? Nggak punya pengalaman di saham ini. Kita lihat aja langsung. VPA Monthly Suri. Ya baru IPO Bapak Ibu. Balik 50 ya. Ini ya. Ini yang nyangkut ini. Yang nyangkut ini kalau dia beli 400. Harga sekarang 63 atau kemarin sempat 50 mungkin udah frustasi ya Bapak Ibu. Tapi kalau ikut wake off, taruhan ini marking down, ini dia akumulasi mulai, baru dia marking up lagi ya sampai 400 bisa jual. VPA weekly lah, VPA weekly Suri saya pengen tahu. Ya baru hari ini juga dia baru bergerak. Ini siklus wake off-nya. Mungkin setinggi-tingginya dia 500 sudah hebat ini Bapak Ibu. Sampai di sini dia hebat udah nih. Kalau bisa sanggup, bisa-bisa dia cuma sampai 450. Nah, di sini dia naik, wake off kecil lagi dia turun lagi. VPA Suri. Saya nggak tahu mau ngomong apa ini. Ini udah langsung mentok ya potensial buying climax. Gimana ini? Ya bisa saja dia naik, tergantung bandarnya lah. Mau suka hati bandarnya, saya nggak bisa analisa yang beginian. Volumenya bagus, ya volumenya tinggi, spreadnya hijau, tapi potensial buying climax ya, naiknya terlalu cepat. Speedometernya nggak ada. Speedometernya tadi apa? Nggak ada speedometernya karena di bawah itu. Kalau untuk saham seperti ini sebenarnya pengecualian ya, pengecualian Bapak Ibu. Kalau bisa nggak punya nggak apa-apa gitu, cari saham yang lain yang jelas bisa dibaca strukturnya ya. Tapi kalaupun terlanjur punya, mudah-mudahan kalau nyangkut mudah-mudahan bisa exit, itu doa saya. Janganlah pilih saham-saham yang walaupun dia masuk Kompas 100 jangan juga buta ya. Baik. Kita cek terakhir foreign flow Suri, apakah ada asingnya atau lokalnya, siapa namanya? Jonas atau siapa sih? Siapa sih namanya? Ini ya pemiliknya. Ini asingnya 0. Asingnya 0. Gak usah dibahas kalau gitu ya Bapak Ibu. Baik, itu saja Bapak Ibu after market close untuk malam ini. Saya sendiri cashnya banyak, sudah banyak, tapi sahamnya juga masih ada setengah. Cuman yang saya pegang profitnya lagi besar, ya, lagi besar. Stop loss saya akan naikkan, ya, akan agresif menaikkan stop loss. Mudah-mudahan IHSG turun dulu untuk saya pullback saham-saham yang kemarin banyak the best time for buying untuk mendapatkan second chance to buy ini di nutup-nutup gap ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Sebarkan juga kemana-mana Bapak Ibu supaya dapat ilmunya, terutama yang ingin belajar volume price analysis menggunakan robot untuk lebih mudah. Karena percayalah, kadang-kadang banyak hal yang tidak harus kita lakukan sendiri. Ya, harus dibantu sama teknologi. Itu prinsip-prinsip dalam trading as a business. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.